Nah jadi nilai-nilai apa yang diajarkan Rasulullah ini yang senantiasa ingin kita penuhi di pesantren, dan harapannya nanti akan menjadi contoh di masyarakat. Karena memang dakwah dengan seperti Pak Adil itu, saya senang banget mencari lokasi yang paling susah, yang paling ini. Tapi ini sebenarnya sosok pemimpin yang harus betul-betul mencontohkan terkait itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat hari ini Kamis tanggal 6 Mei 2021, kita dari UT Pekanbaru akan bersilaturahim di Pondok Pesantren Al-Amin di Dumai, Kecamatan Dumai Barat. Jadi ini kita masuk ke perkampungan dan memang kita bekerjasama dengan Forum Komunikasi Pondok Pesantren Riau, dan saat ini kita diundang oleh Forum Komunikasi Pondok Pesantren di Dumai, di tempat Pondok Pesantren Al-Amin. Kita akan sosialisasi tentang proses buka sana. Target kita adalah para asatid, para pengajar, dan para santri lulusan SLTA. Nanti kita lihat pondok pesantrennya seperti apa, ikuti terus. Salah satu pengasuh di Pondok Pesantren Al-Amin. Sekilas kenalkan Al-Amin ini sudah berdiri dari tahun berapa, Pak Syed? Al-Amin sudah berdiri sejak tahun 2004. 2004 ya. Ini lokasinya di kecamatan apa ini persisnya? Ini kecamatannya Dumai Barat. Dumai Barat ya. Dumai Barat ya. Sejarahnya sebenarnya 2004 itu kita masih belum punya tanah, belum ada bangunan. Punya tanah baru 2006. Iya. Tapi tetap berjalan. Jadi mah dari minus, Pak. Oh ya, dari nol ya. Iya. Tapi tetap dengan konsep bagaimana kita bisa memberi peran manfaat ya kepada masyarakat, sehingga keberadaan pesantren betul-betul bisa memberikan istilahnya dirasakan keberadaannya, untuk bisa meningkatkan masyarakat itu semakin dekat, semakin kenal kepada Allah. Sebenarnya kan semua yang kita lakukan, mulai dari kegiatan pendidikan, kegiatan dakwah, maupun kegiatan yang kita lakukan sekarang ini, pemberdayaan ekonomi, itu mengarahkan bagaimana masyarakat ini mengenal akan dirinya sebagai hamba Allah, sehingga nanti khalifah fil ard tadi, Pak. Oh iya. Jadi mengenalnya sebagai seorang yang wakilnya Allah dalam memberikan peran rahmatan lil alamin. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan visi tersebut bisa tercapai, dan memang untuk generasi-generasi muda, jadi memang harus tugas kita untuk mendidik, membimbing, mengarahkan. Dan kami dari Al-Amin sejak awal berdirinya memang punya semangat besar bahwa pesantren itu punya peran besar dalam istilahnya motonya itu dari pesantren untuk Islam, NKRI, dan kemanusiaan. Wah, luar biasa. 3 hal itu. Islam,
untuk Islam, untuk NKRI dan kemanusiaan. Wah, 3 itu. Itu 3 hal. Ya. Jadi kita bisa, kenapa Islam yang menjadi prioritas pertama? Karena mayoritas Indonesia ini Muslim. Oke. Nah, orang Islam itu kalau nggak kenal Islam mesti konslet. Oh iyalah. Gitu. Pasti salah satu komponen hilang aja konslet Iya. sama kayak handphone kan. Nah, Ya. jadi itu yang pertama. Nah, yang kedua, kenapa NKRI? Karena kita menghidup di Nusantara. Nusantara dan memang Harus kita jaga. besar, harus kita jaga. Nah, ini kan satu anugerah dari Allah yang sangat luar biasa. Ya. Ya, kalau orang luar mengatakan nih, orang Mesir mengatakan al-jannah fil ard, ya katanya. Iya. Bahwa surga di atas bumi, ya inilah Indonesia nih. Apa saja bisa dikembangkan, apa saja ada di sana. Ya. Kalau jumlah santrinya, Pak, santrinya saat ini Nah, santri di Al-Amin ini ada 310 total. Tapi itu dari diniyah, kemudian TK sampai aliyah. Nah, kita jadi yang stay di sini yang stay di yang mondok itu yang ada mondok. 110. Cuma kita terbagi, ada yang di Indo, ada yang di Cabang. Oke, ini termasuk induknya. Yang di Indo sekitar 70-an. 70-an dan asramanya di belakang ya. Iya. Kalau yang putri di dalam sini, yang putra di sebelah sana, Pak. Oke. Nah, ini Ramadan ini mereka pulang ke rumah atau masih di sini? Kemarin tanggal berapa? Tanggal 18 Ramadan. Ya. Itu dipulangkan semua. Oke. Semuanya dipulangkan. Setelah 17 hari ada pengajian kitab kuning, ada 7 kitab yang memang dibacakan, kemudian ada dakwah safari Ramadan. Iya, safari Ramadan. Itu ada di beberapa daerah. Kemarin ke Rantau Merapat. Oke, ke Rantau Merapat ya, safari Ramadannya. Safari Ramadan. Dan ini menjelang akhir kita juga mengadakan beberapa agenda kegiatan dengan masyarakat sekitar sini di akhir Ramadan. Sibah, alhamdulillah. Nah, yang memang ingin kita, misi besarnya pesantren Al-Amin, dan ini insya Allah menjadi misi besarnya semua pesantren, Pak. Ya. Pertama kita ingin jadikan dari pesantren untuk Islam gitu, Pak ya. Ini yang Islam yang betul-betul ingin kita kita kenalkan dan kita habitkan ke masyarakat. Pertama terkait dengan sholat. Oke. Itu yang pertama. Karena kewajiban lah itu ya. Iya. Karena Rasulullah mengatakan ada satu amal, jika amal itu baik maka semua urusannya akan menjadi baik. Ya. Maka di Al-Amin khusus sejak 2011 itu kita nggak berani, Pak, kalau sudah azan udah dengarkan azan, kemudian langsung sholat sunnah, langsung qomat. Iya. Bahkan dulu kalau saya di pondok sebelum azan kita udah sampai masjid. Nah kalau kita di sini sebelum azan baca Asmaul Husna, Pak. Iya. Karena Asmaul Husna juga di antara keberkahannya itu ya sangat luar biasa. Iya kan, nama-nama Allah, puji-pujian terhadap Allah itu. Terus yang kedua yang ingin kita dakwahkan prioritas, selain yang pertama sholat, yang kedua terkait dengan Al-Quran. Nah di Al-Amin ini setiap hari sejak masa pandemi itu khataman dari pagi 1 khataman, kemudian malam 1 khataman. Jadi ada 2 sesi ya? Ya, kecuali kalau pas libur kayak gini, ya, pasukannya sedikit ya 1 khataman sehari semalam. Ya. Jadi itu karena memang perintahnya Rasulullah, zainu buyutakum bitilawatil Quran. Kita suruh menghiasi rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Ya, kalau enggak seperti rumah yang tidak ada penghuninya. Ya, ya. Terus yang ketiga, Pak, yang menjadi sasaran materi dakwah yang utama, yang ketiga adalah bagaimana membiasakan masyarakat ini mengamalkan. Kalau kita nahdien itu biasa baca bacaan tahlil itu. Ya, tahlil. Kan ada Al-Baqarah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi mengajarkan masyarakat muslim itu untuk senang berbagi. Ini kalau enggak baik itu zakatnya, baik itu infaknya, sedekah, wakaf, hibahnya, ini harus dikenalkan. Nah, PR kita sekarang ini banyak masyarakat yang nggak kenal. Ya, mudah-mudahan nanti dengan ini ada keterlibatan salah satu perguruan tinggi ya. Ini dengan pesantren. Ini mudah-mudahan harapan kami nanti bisa disinergikan di antara sasaran utamanya adalah bagaimana masyarakat ini bisa lebih Islami lah. Mengenal Islam itu Islam yang rahmatan lil alamin,
yang betul-betul sebagaimana doa kita ya qurrata ayunin, dekat dengan siapapun, penyejuk pandangan mata gitu. Ya. Ini mohon maaf, Siap. ini baru dari ladang tadi. Nggak apa-apa. Jadi Ini- belum standby apa-apa Pak ini. Relax aja Pak. Iya. Oke, terima kasih. Nanti kita ketemu dengan para asatid. Ya, sama-sama. Yuk. Jadi yang silaturahmi kita sangat yakin karena Rasulullah sudah menyatakan keberkahannya sangat banyak. Pendidikan dan pendidikan bahasa Inggris adalah pendidikan dasar. Jadi mahasiswa yang lulus UT dari S1 PGSD atau S1 PAUD itu kan sekarang guru wajib, misalkan ngajar di sekolah SD Pak, itu kan harus dia menjadi guru kelas Pak. Baik. Contoh banyak guru yang dari S1 IPS, S1 Geografi, S1 Agribisnis segala macam dari perguruan tatap muka ngajar di SD, kemudian dia dituntut harus sertifikasi dulu. Segera kita jemput, kita daftarkan, kita upload berkas-berkasnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siang ini kita berada di Pondok Pesantren Al-Amin di Kecamatan Dumai Barat, dan ini memang luar biasa pondok pesantrennya. Tadi sudah dijelaskan nanti di dalam konten sejarah pondoknya, mengelola santri berapa, apa saja yang di dalam pondok, dan ini memang visinya luar biasa. Dan UT hadir di sini sebagai bentuk dakwah dan bagian dari menjemput karunia Allah dalam hal pendidikan dan pemerataan pendidikan, kualitas, kompetensi, sumber daya manusia untuk kita semua bisa mengajarkan anak didik kita supaya lebih punya wawasan yang luas dan inovasi. Nah, di samping saya ada pengasuh pondok Kiai Zainal. Ini beliau adalah termasuk senior di sini dan yang paling sepuh ya, sepuhe kalau orang Jawa bilang. Memang beliau punya koneksi yang luar biasa. Seluruh kiai-kiai yang ada di Jawa ya, insya Allah masih terus sambung tali silaturahim. Mumpung beliau-beliau ini masih bisa kita harap doanya ya Pak Kiai ya. Doa-doa para kiai itu luar biasa mustajabnya. Jadi keselamatan, doa dalam hal semuanya lah, namanya dalam dunia kita Muslim itu doa orang-orang tua kita, guru-guru kita itu doa-doa yang paling mustajab, karena beliau-beliau adalah pengajar yang memang murni mengajarkan sesuai dengan isi hatinya. Nah, ini Pak Kiai, pendapat Pak Kiai dengan hadirnya UT untuk para jamaah terutama di pondok pesantren yang tergabung dalam FKPP Dumai. Monggo Pak Kiai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Direktur. Alhamdulillah kami saya W. Zainal Abidin, pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Dumai, yang juga diamanati oleh teman-teman pimpinan pesantren di Dumai selaku Ketua FKPP Forum Komunikasi Pondok Pesantren di Kota Dumai. Jadi kami sangat menunggu adanya sinergi seperti ini, pesantren dengan universitas, dan alhamdulillah ini yang paling duluan meluncur ini adalah universitas terbuka, langsung
Direktur yang ada di Provinsi Riau hadir ke Al-Amin dan langsung menuju ke Kota Dumai, ke Pondok Pesantren Al-Amin. Nah, terkait dengan hadirnya UT di pesantren ini sangat luar biasa dinantikan ya. Dan sangat luar biasa akan menjadi wasilah dakwah kita, karena di masyarakat yang bersentuhan dengan pesantren ini ada level high level, ada middle, ada yang bawah ya. Jadi dengan adanya UT ini akan bisa merangkum semuanya ya. Dan ini tidak sama-sama kita kita lihat real di lapangan bahwa di pesantren juga, yang di dalam pesantren sendiri ada diniyah, ada MDTA, ada pendidikan SD, ada RA, dan rata-rata kalau di daerah pelosok ini masih terdapat guru, pegawai, alumni ini yang kaitan dengan pesantren ya, Pak Direktur ya, yang belum memiliki standar pendidikan seperti yang diharapkan oleh pemerintah saat ini. Sehingga dengan adanya UT ini akan menjembatani ya, dan insya Allah ini akan menjadi jariah yang luar biasa, amal jariah dari keluarga besar Universitas Terbuka ya, terutama ini dari Pak Direktur dan rombongan yang hadir hari ini. Insya Allah ini akan menjadi celah celah yang paling luar biasa, menjadi wasilah amal jariah, sehingga nanti teman-teman guru, pegawai, alumni yang ada di pesantren, terutama di anggota FKPP Dumai ini bisa mendapatkan pendidikan. Dan saya lihat memang tadi dari pemaparan Pak Direktur terkait dengan bagaimana cara belajarnya, insya Allah tidak kalah dengan yang langsung tatap muka. Iyalah, karena memang tetap di situ ada KBM itu ya, proses belajar mengajar tetap dilakukan, hanya saja secara virtual. Iya, secara virtual. Akan tapi bedanya bahwa siapapun ini bisa mengikuti tanpa harus mengganggu jam kerjanya, waktu yang sudah terjadwal. Jadi di luar waktu bisa disetel sendiri. Iya, dan sudah ada bahan ajarnya, mobilnya. Ya. Bahan ajarnya juga sudah lengkap, di situ sudah siap. Dan yang luar biasa lagi, ini kenapa kami sampaikan ini bisa menjangkau semua kalangan, karena terkait dengan biaya juga relatif sangat murah. Ya. Bagaimana bisa kita bayangkan biaya satu semester itu sudah meliputi semua biaya kuliah yang ada di Universitas Terbuka. Jadi nggak ada biaya tambahan lain ya. Sampai wisuda itu hanya cukup dari SPP itu. Nah, ini himbauan kami dan harapan kami kepada teman-teman yang mungkin belum sempat bisa hadir mendengarkan pemaparan dari Pak Direktur atau dari pihak Universitas Terbuka Pekanbaru. Ini harapan kami bahwa silahkan, ini suatu kesempatan yang sudah Allah sediakan, yang harus betul-betul kita syukuri, dan betul-betul kita manfaatkan ini peluang ini, karena di dalam juga ternyata ada beasiswa ya, KIP kuliah juga ada, CSR juga ada, dan nanti program peningkatan potensi akademik, PPA Pak ya, dan bagi yang IPK-nya di atas 3 ya, yang IPK-nya di atas 3 akan mendapatkan dukungan beasiswa khusus ya, yang memang IPK-nya untuk di anak-anak atas berprestasi. 3. Untuk anak berprestasi ini sangat luar biasa. Nah, jadi nilai-nilai apa yang diajarkan Rasulullah ini yang senantiasa ingin kita penuhi di pesantren, dan harapannya nanti akan menjadi contoh di masyarakat. Karena memang dakwah dengan seperti Pak Adil itu, saya senang banget mencari lokasi yang paling susah, yang paling ini, tapi ini sebenarnya sosok pemimpin yang harus betul-betul mencontohkan terkait bagaimana kehidupan yang jangan milih yang enak-enak lah istilahnya. Cari ya memang itu. Ya, untuk itu bagian dari menambah rasa syukur kita, Pak Kiai. Jadi memang itu tujuan hidup kita, memang
bisa bermanfaat untuk orang lain. Sama seperti saya mendapat jabatan di sekarang ini kan untuk di Dumai sendiri ketua FKPP. Nah, itu kita sampaikan ke teman-teman, ini organisasi kita bersama. Saya kalau ada keliru ya silahkan diingetin gitu. Kritik dan saran membangun. Seperti tadi kan di forum Pak itu. Ayo mana yang kurang monggo silahkan. Jadi enak. Begitu juga untuk di provinsi ini selaku ketua Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren Riau Pak. Jadi ada PR besar sebenarnya untuk mengembangkan ekonomi bisnis pesantren Riau sampai ke holding pesantren. Dan karena itu kami perlu kolaborasi sinergi dengan semua pihak, termasuklah dengan UT ini Pak Direktur. Amin. Ya, mungkin itu yang bisa kita bagi, share praktek baik dari Al-Amin. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.